dengan pikiran nanti pusing. Tapi orang yang baru sampai ke pikiran, belum sampai ke hati, ia menyanggah. Oh, ini. Tapi ini ilmu logika, ilmu nyata. Semua dibuktikan lewat dirinya sendiri gitu. Makanya yang baik kalau menerima ajaran atau apapun jangan dibantah. Makanya di room saya bukan untuk bantah-bantahan, room saya itu untuk ngaji diri asah asuh. Bila mana nggak sependapat ya monggo, panjenengan saya. Dan biasanya orang-orang yang dimasuk ke dalam room ini adalah orang yang digerakkan oleh Allah yang setuju. Paling satu dua yang nggak setuju wajar. Atau karena untuk menuntun atau untuk pengingat kita, untuk kaca benggala kita. Dan kita jangan merasa benar. Karena target ngaji diri itu mengenalkan pikiran hati. Kalau kita harus belajar 1000 guru, harus belajar sebanyak mungkin. Karena orang yang berilmu itu naik derajat. Namun setelah kita berilmu, kita kosongkan pikiran dan hati kita. Karena pinter itu titipannya Allah, kaya itu titipannya Allah. Jadi PR kita itu mengosongkan pikiran dan hati, belajar Allah. Semuanya Allah. Menghilangkan pengakuan dalam diri ini tidak punya apa-apa, yang punya Allah tidak bisa apa-apa, yang bisa Allah. Jadi mengenalkan, tidak ada kesombongan. Nggih, Mbak Jana, tapi itu juga belajar, nggak ada yang sempurna. Saya juga masih belajar terus. Gitu. Makanya sharing, gurunya adalah guru sejati yang ada di dalam diri sendiri. Gurunya udah ada di dalam diri kita sendiri. Guru adalah pengalaman, guru adalah praktek. Guru sejati adanya di dalam diri sendiri. Ratu Adil adanya di dalam diri sendiri. Satrio Paningit adanya di dalam diri kita sendiri. Silahkan buktikan, wong saya dari kecil kok. Saya dari kecil dikasih tahu mbah saya Satrio Paningit, Ratu Adil nanti ada. Sampai sekarang ya belum ketemu. Ternyata itu filosofi. Filosofi guru sejati Satrio Paningit, Ratu Adil itu yang ada di dalam diri panjenengan yang harus kita kenali. Karena di saat kita mau berbuat jahat, ada yang ngelek nih. Ada yang ngelek, jangan, dosa, jangan, nggak baik. Itulah guru kita. Yang ngingetin selalu kalau kita berbuat jahat, selalu diingatkan. Makanya kata hati, itu adalah kebenaran yang selaras dengan pikiran. Karena apa? Karena Allah nyuruh hati kita. Hati kita nyuruh badan kita. Lahir utusan yang batin, batin utusan yang Allah. Nah, kalau yang Islam, yang ada di dalam batin kita Nur Muhammad itu panutannya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah panutan seluruh sedunia, hatinya dan lahirinya juga. Tapi Nur Muhammad tadi adalah panutannya kepada beliau itu, wasilahnya kepada beliau sedunia. Siapa yang bisa mengikuti hatinya ya seperti halnya mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Nur Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Ada ananya dulu, mampir ke sini dulu bahwa yang di sini ada hanya nyuruh Allah. Contohnya siapa ya? Kanjeng Nabi. Gitu. Jadi diri ini harus banyak belajar. Nah, ini pengantarnya banyak kiai, banyak ustadz yang menyampaikan beda-beda. Namun intinya sama. Beda-beda banyak sekali. Itu untuk pengetahuan. Namun sejatinya yang simpel, siapapun bisa kenal Allah. Selama orang itu, walaupun pengemis, walaupun gembel, walaupun nggak pintar, orang itu mau belajar bersih hati dan pikiran, mau belajar dekat Allah, mau berbuat baik, dan mau cari guru pembimbing, itu aja syaratnya, akan kenal Allah. Tapi kalau udah merasa pintar, nggak bakalan. Nah, ilmu ini ilmu kosong. Nggak boleh merasa pintar. Di pikiran kita harus belajar nol, menghilangkan sang ego. Pikiran kita positif thinking, pikiran kita berbaik sangka, husnudon. Bila mana masih di dalam pikirannya masih banyak ego, nggak bisa masuk. Logika aja. Bila mana di pikiran kita adanya keduniaan, duit, kekayaan, jabatan, pinter, hebat, adanya di pikiran kita, Allah bisa masuk. Ya nggak bisa. Kosongkan dulu baru Allah dimasukkan ke dalam pikiran yang paling dalam. Allah dulu, baru duit, tahta, harta, jabatan. Semuanya Allah dulu. Siapa yang Allah? Tujuannya dunia akan melayani. Allah dulu, baru duit. Allah dulu, baru kekayaan. Jadi Allah singgah setiap detik di sini. Di hati sama. Bila mana hatinya hanya sirik, dengki, takabur, sombong, serakah, amarah, memaki, membenci, nggak ada Allahnya, ya nggak bisa masuk. Singkirin dulu itu, isi Allah dulu. Just di dalam hati, Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah. Semua sudah dulu, baru nanti mikirin dunia, bayar bank, mikirin bayar anak sekolah, mikirin kerjaan, mikirin yang lain-lain. Siapa yang Allah tujuan hidupnya dunia akan melayani, harus dibuktikan, jangan dibantah. Buktikan siapa yang tujuan hidupnya Allah, dunia yang akan melayani. Buktikan satu dicentang. Beli buku yang bagus sama tulisan pulpen yang bagus. Apa iya sih siapa yang tujuan hidupnya Allah, dunia akan melayani, tak buktikan jreng centang. Kemudian siapa berpikir positif seluruh alam akan ngamini, centang. Saya tak berpikir positif, jangan pikir negatif. Karena mindset is pray, pola pikir adalah doa. Apa yang Anda pikir akan terjadi, tulis, centang, dos. Apa yang Anda ucapkan bakal terjadi, karena kata adalah doa, centang, dos. Semua dipikir, surga di bawah telapak kaki ibu. Coba tak carinya surga di bawah telapak ibu, tak bahagiakan ibuku. Bener enggak aku bahagia? Tak kasih duit ibuku, bener enggak aku enggak kurang duit? Bener. Kasih ibumu duit banyak, kamu enggak akan kurang duit. Kasih senengin ibumu, engkau akan seneng. Bahagiakan ibumu, engkau akan bahagia. Rumusnya seperti itu. Jadi Gusti Allah itu ngikutin kita. Bahasanya begitu. Kok bisa? Ya bisa. Kita memberi dulu 10.000, Allah balas 100.000. Kita beli orang lain hamba Allah 100.000, Allah kasih 1 juta. Bukan Allah kasih juta baru kita memberi 100. Hukumnya seperti itu. Kita berbuat dulu baru Allah balas. Jadi Allah itu ngikutin kita. See you next time. Nice dream. Thank you so much. Don't forget, pray itu Gusti Allah. Nggih Mbak Jana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mbak Jana, bareng-bareng belajar nggih. Kurang lebih kados ngaten. Alhamdulillah, ini satu-satu disapa yang dari snack video. Kang Mas Pramuja nggih. Apakah hidup kita harus dibanting dulu baru bisa menunggu? Udah pasti Kang Mas. Udah pasti Kang Mas Pramuja. Orang kalau jalan Allah, pasti yang tadi suruh ngelupain dulu semua. Ekonomi, keuangan, anak, istri, semua itu dilupakan dulu. Set, baru Allah bisa masuk. Bahasanya gini, bukan dilupakan full, bukan. Artinya jangan sampai anak, istri, jangan sampai anak, istri, hartamu melupakan kepada Tuhanmu. Bahasanya gitu. Jadi yang ke dunia ini jangan sampai melupakan Tuhan ya. Tuhan dulu baru dunia gitu. Tapi kalau di tingkat orang awam, ya enggak langsung, ya enggak begini ngajinya. Ya harus kejar dunia dulu, seakan-akan hidup selamanya, kejar akhiratmu, seakan-akan besok mati besok pagi. Nah, belum ditanamkan pada thariqah Allah di dalam pikiran, di hati, belum. Tahapan ini tahap di atas syariat. Udah mulai kenal dirinya itu udah naik. Logika aja Kang Mas, kalau orang di sini masih duit terus ya Allah nggak masuk. Kan logika. Allah dulu baru duit. Jadi siapa yang tujuan hidupnya Allah, dunia akan melayani. Tapi kalau duit dulu, Allahnya nggak ada di sini ya pusing terus. Dan nanti itu dibalik, kalau pengen bukti dibalik. Full Allah di sini, full Allah di sini. Nah bahasa Jawanya begini. Mbak Ratu Gemoy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mbak Ratu Gemoy, Bunda Ratu Gemoy, sehat selalu, berkah selalu, bareng-bareng belajar. Mak Ita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mbak Awati, salam nggih. Bahasanya begini, bahasanya dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau bahasa Jawanya, sing sapa wonge cedak karo Gustine sinedya ana cineta dadi. Bahasa Indonesianya, siapa yang dekat dengan Tuhannya, apapun yang ia inginkan terjadi. Kun fayakun jadi. Bila Allah sudah berkehendak, kun fayakun jadi. Sing sapa wonge cedak karo Gustine sinedya ana cineta dadi. Jadi salah satu tanda ciri khas. Nggih, bosku piu-piu matur suwun. Salah satu tanda ciri khas orang yang dekat dengan Allah itu kehidupannya nggak sulit. Salah satu tandanya sulit tapi dimudahkan, masalah tapi diselesaikan gitu. Masalah diselesaikan, rumit dimudahkan, hidupnya dijamin Allah. Tapi biasanya nggak gemerlap hartanya nggak gemerlapan biasanya. Tapi kita berdoa jadi miliarder biar bisa berbuat banyak.
Bahasanya seperti itu. Apapun yang kita inginkan terjadi, tapi ukurannya ngukur. Contoh, sekelas kita nggak mungkin diuji sekelas presiden. Sekelas kita ya ujiannya ya sekelas kita. Nggak mungkin ujian kita sekelas bupati. Beda. Rakyat biasa, Pak Camat, Pak Lurah ujiannya beda-beda. Sampai Pak Presiden beda-beda. Itu sebatas kemampuan. Makanya ada orang punya utang 10 juta itu pusingnya minta ampun. Ada orang punya utang 10 juta itu nggak berasa utang. Berasanya dia 100 juta baru berasa ada. Ada orang yang punya utang 1 juta udah pusing minta ampun ada. Itu karena di sininya masing-masing itu kembali ke mindset tadi, pola pikir tadi. Dan mentality tadi, mental. Nah, makanya kita harus belajar pikiran kita itu panjang, pikiran kita tinggi, pikiran kita dalam. Jangan sampai dangkal, pendek, sempit, jangan. Nah, tugas kita itu membuka pikiran yang tertutup di antara sesama. Yang tertutup tadi, yang dangkal kita dalemin, yang sempit kita lebarin, yang pendek kita tinggikan, kita panjangkan, yang pendek kita panjangkan. Supaya seseorang itu nggak berpikir sempit gitu. Tugas kita kepada sesama. Kemudian menerangi hati yang gelap. Yang hatinya masih sering, tinggi, takabur, sombong, masalah, diterangi dengan nur ilahi, dengan kata-kata baik, dengan kalam-kalam ilahi. Nah, omongan yang baik ini adalah kalam ucap. Siapapun harus belajar kalam ucap. Makanya belajarnya jangan mengumpat, jangan negatif omongannya, jangan bahasa BEGO, jangan bahasa TOLOL, jangan bahasa kasar. Latihannya bahasanya semua yang baik-baik supaya kita dititipi oleh Allah kalam ucap. Setiap kalam kebenaran datangnya dari Allah, setiap ucapan. Nanti yang jelek itu dari diri kita sendiri, nggak nangkep sinyal Allah dari hati kita. Ketemukan kalam ucap, ucapan baik-baik dari Allah. Ketemukan kalam pikir yang baik-baik dari Allah, dari pikiran kita. Ketemukan kalam rasa yang dari Allah, yang baik-baik dari Allah. Ketemukan kalam gerakan yang dari Allah. Ketemukan kalam tulisan yang dari Allah. Setiap yang baik datangnya dari Allah. Kalau jelek itu dari diri kita sendiri yang tidak bisa nangkep sinyalnya Allah. Patokannya shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka seseorang yang terus belajar, alamnya akan menuntun, Allah dan alam akan menuntun. Karena di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Kita pengen maju, ya kanan kiri belakang akan menuntun, alam itu akan menuntun, semesta itu akan mengikuti kita dengan positif. Kalau negatif, semesta menolak. Makanya alam seisinya ini penuh dengan kebaikan. Kita itu didorong ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Kalau di depan kita bisa jadi panutan, di tengah kita ngayomi, di belakang kita dorong. Bukan tukang provokatori, bukan tukang ngorak-ngarik, bukan tukang menghadang, tapi selaras dengan alam. Makanya orang yang bertakwa itu selaras dengan alam. Nggih, Kamang Bos Piu-piu matur suwun. Nggih, Bunda Ratu Gemoy matur suwun. Iya, levelnya beda-beda. Betul, Bu Ratu Gemoy, semua itu tempatnya ada di pikiran dan di hati. Makanya kita belajar menyamakan frekuensi. Karena frekuensi seseorang itu beda-beda. Ada yang infrasonik, itu gelombangnya di bawah 20 itu infrasonik di bawah. Kalau 20 sampai 20.000 itu audiosonik tengah-tengah. Kemudian ultrasonik itu di atas 20.000 Hz, itu gelombang yang di atas. Makanya tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Kalau sefrekuensi diajak ngomong tentang ketuhanan, ya yang udah nyampe ketuhanan. Jangan sampai diajak ngomong ketuhanan dia membantah terus, ya itu belum sampai. Nah, kalau memang mau belajar ya diam sejenak, apa iya sih, penasaran dulu. Karena ibarat mau belajar ketuhanan itu ibarat kita mau ke Jakarta. Kalau mau ke Jakarta tuh lewatnya macam-macam, lewat laut bisa, lewat udara bisa, lewat Bogor bisa, lewat Jakarta bisa, lewat macam-macam, intinya sampai Jakarta. Lewatnya bisa 1000 jalan. Kemudian kendaraannya bisa 1000 macam kendaraan. Pakai Pajero, Avanza, pakai motor, jalan kaki, naik pesawat, naik kereta, intinya sampai Jakarta. Ke Allah juga begitu, patokannya Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa juga begitu, patokannya Pancasila. Mau yang dari Hindu monggo, yang dari Kristen monggo, yang dari Buddha monggo, Konghucu, Katolik, kepercayaan, Sunda Wiwitan, Buhun, Kapitayan monggo.
ke diri masing-masing. Jangan dicampur, kembali ke diri masing-masing. Kemudian tujuannya ke Tuhan Yang Maha Esa. Berarti Tuhan Yang Maha Esa itu hanya satu. Agamanya banyak, itu cara menyebut dan cara beribadah. Jangan mencampur adukkan. Ini Indonesia. Semua itu harus diayomi di Indonesia. Makanya Indonesia itu gambaran surganya dunia. 714 suku, 1400 bahasa, 6 agama, ratusan aliran kepercayaan bisa bersatu. Itulah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Indonesia itu surganya dunia. Makanya tinggal di Indonesia, kalau nggak menemukan surganya dunia, bukan salah siapa-siapa, salah kita cara berpikir. Pertama mikirnya salah aja. Kalau belum menemukan surga dunia, karena udah dikasih kemerdekaan oleh para leluhur, dikasih kemerdekaan untuk merdeka. Iya caranya ya cari. Kalau ingin merdeka cari. Syaratnya apa? Yaitu syaratnya 17 Agustus 1945. Syaratnya itu. Lewatnya mana? Lewatnya ada 15. Kalau ingin merdeka, kalau ingin menemukan surganya dunia. Yang pertama berbakti sama ibu. Nomor 1 itu berbakti sama ibu. Kemudian ayah, ridho Allah biridho walidain. Tanpa melewati nomor 1, satpam yang nomor 1, yang 14 nggak berguna. Nomor 1 satpam nomor 1 atau karcis tiket yang nomor 1 berbakti sama ibu dan ayah. Itu syarat surga dunia. Kalau surga akhirat ya nanti urusan kita sama Allah. Oke, Mbak Jamsiah aja rambutnya jangan gondrong gitu sih. Lawang seniman ya gondrong Mbak Jamsiah. Justru ibu suruh ngerawat rambut. Saya itu patuh sama ibu. Suruh ngerawat rambut, makanya rambutnya dirawat. Nggih, hai Osi, assalamualaikum Bang. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, hai Osi, matur suwun. Nggih, makasih Mbak Jamsi aja nggih. Rambutnya biarkan saja panjang karena seniman Mbak Jamsi aja. Nggih. Kang Mas Ahmad, salam rahayu nggih. Kang Mas Mbak Mustakfiroh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dika 262, assalamualaikum Kang Mas Agus, boleh apa kabar? Nggih Mas Dika, sehat selalu, berkah selalu Mas Dika, rahayu nggih. Nggih. Kang Mas Ahmad S nyimak nderek. Nggih bareng-bareng Kang Mas Ahmad S, bareng-bareng belajar. Belajar ngaji diri, belajar ke dalam diri sendiri, membaca dirinya agar kita tahu diri, tidak menyombongkan diri, tidak mengaku, agar sadar diri, bisa menempatkan diri, membawa diri, koreksi diri, mawas diri, kemudian sadar diri dan kenal dirinya sendiri. Karena pembelajaran kenal diri itu sejatinya pembelajaran mentok, kenal diri, kenal Tuhan. Orang kok belajar belum membahas tentang Tuhan, itu belajarnya masih koma, belum titik. Kalau orang sudah belajar ketuhanan yang Maha Esa, di atas Tuhan nggak ada lagi. Jadi pembelajaran yang paling mentok itu belajar tentang ketuhanan. Namun di Indonesia sudah dinomorsatukan. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dinomor satukan, namun kita nggak menyadari kalau apa-apa yang nomor 1 Tuhan. Karena kita terbuai ajaran yang masih waktu kita kecil. Takut ajaran terlalu dalam nanti nggak nyampe, ya harus belajar kalau udah umur 30 tahun. Karena apa? Kita harus kenal Tuhan dunia sampai akhirat. Tanpa melewati ketuhanan yang Maha Esa, ya nggak akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Nanti nggak ingat Allah dulu, kenal, baru nanti jadi dia orang yang sopan santun. Karena kalau orang udah kenal Allah itu salah satu tandanya orangnya welas asih, orangnya ikhlas, orangnya baik hati. Ya seperti sifatnya Tuhan. Allah itu maha kasih sayang, iya kasih sayang. Allah maha sabar, iya sabar. Allah maha ikhlas, iya ikhlas. Allah itu maha baik, iya baik gitu. Kalau dibalik, kalau dekat dengan Allah juga begitu. Selain menjalankan perintah dan larangannya, harus mendekati sifatnya juga. Allah itu maha sabar, ya kita harus belajar sabar. Kalau Allah maha sabar, kita galak, jauh dari Allah. Allah maha ikhlas, kita nggak punya ikhlas, jauh dari Allah. Allah maha kasih sayang, kita bengis, galak, jauh dari Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu mewakili sifatnya Allah. Orangnya kasih sayang, baik hati, sabar, ikhlas, pengayom, di mana-mana membawa cinta, damai, dan kasih sayang. Itu salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah. Dia pengayom, dia mewakili Allahnya. Oke, Mas. Oke, Mas Ahmad, matur suwun bareng-bareng nggih belajar bareng.
Kapan kita ngobrol pintar agar tahu jadi diri. Nggih Kang Mas, monggo bareng-bareng. Kita terbuka Mas Dika 262, monggo, mau di rumah monggo, mau di lab berdua monggo. Saya seneng karena saya itu ngikutin hati. Kalau ngobrol duit pusing, ngobrol kedudukan pusing, ngobrol jabatan pusing, ngobrol yang bukan fak saya pusing. Tapi ngobrol kehidupan, ngobrol ketuhanan itu adem, indah. Dan saya senengannya ngobrol ilmu kehidupan, ngaji diri, seneng sekali. Itulah hati saya. Kalau saya ngobrol tentang pamer-pameran harta, ya enggak, pameran jabatan ya saya pusing. Saya ngobrolnya senengannya ngobrol tentang hati, diri, ketuhanan, ilmu kehidupan. Wah, itu udah. Kalau ngobrol itu kadang-kadang sampai berapa jam ya kuat aja. Karena orang yang ngobrol tentang jati diri, orang yang ngobrol dari hati itu nggak akan habis obrolannya. Ibarat laut itu tintanya, langit itu buminya nggak akan habis. Karena sejatinya obrolan ngaji diri, obrolan yang munculnya dari hati. Omongan yang dari hati, yang bukan dari pikiran, makanya nggak habis. Tapi kalau udah dari pikiran, habis. Ngomong apa lagi ya? Cek tak mikir dulu, ngomong apa lagi, tak mikir dulu gitu. Tapi kalau dari hatinya, ya keluar terus. Wong ini karepe Allah. Ya kalau tidak percaya silahkan buktikan ke dalam dirinya masing-masing. Saya ngomong itu bukan saya ngomong itu ya panjenengan bareng. Karena ini belajar Allah. Saya belajar, panjenengan belajar, belajar bareng. Semuanya yang lebih Allah, kita kurang. Kita ini min, Allah plus. Makanya min bila mana didekat dengan plus, Allah, 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 Allah. Min ketemu plus, jreng, nyala listriknya. Kita kurang, Allah plus, Allah itu lebih, Allah nggak kurang. Kita kurang didekatkan dengan yang maha lebih, udah nyala listriknya. Gitu. Makanya libatkan Allah dalam setiap persoalan. Wah, apapun itu, baut, nyari baut aja kalau nggak ketemu ya minta tolong Allah, ya Allah bautnya teng pundi wau kalau pada sih mboten ketemu. Nyalain kompor nggak nyala-nyala, ya Allah gimana ini caranya, tiba-tiba bisa. Dan mesin nggak bisa nih, ya Allah gimana ini caranya. Kadang-kadang ngalamin begitu karena kita nggak melibatkan Allah. Seperti saya sekitar 4 bulan yang lalu, apa itu, komputer saya itu nggak nyala. Ceritanya wifi-nya nggak nyala, ganti wifi. Banyak itu cuman salah tanggal aja. Saya sebulan komputer saya nggak bisa hidup untuk program bordir. Program komputernya nggak bisa hidup karena kalau untuk wifi diganti ke tahun 2024. Kalau untuk bordir tahunnya 2010. Nah, karena saya biasa desain bordir 2010 tahunnya. Nyalain komputer nggak nyala-nyala, bingung udah sebulan kok nggak nyala ya, apanya. Sekitar sebulan tuh baru ingat nggak melibatkan Allah. Saya, ya Allah, maupun ini baru Allah menggerakkan penglihatan kita, menggerakkan kepala kita, menggerakkan tangan kita, melihat tanggal, masya Allah, tanggalnya masih tanggal bordir 2010, pantesan nggak nyala, ya Allah saya salah. Andai kata waktu hari pertama langsung nggak ketemu dong, ya Allah pundi niki kok bingung kok, mungkin langsung Allah tunjukkan. Jadi Allah itu kadang-kadang menunggu sadar kita baru menolong. Syarat pengen ditolong Allah itu kita harus sadar dan menyadari baru ditolong Allah. Semakin sadar semakin ditolong, jauh dari sadar jauh dari pertolongan. Makanya kadang ada orang susah gitu, ditunggu sadarnya. Kalau sudah sadar ditolong Allah. Kayak saya dulu nganggur 10 bulan. Belum ditolong Allah karena belum melibatkan Allah, belum sadar. Saya pas nyuci nganggur 10 bulan. Ya Allah saya salah, ya Allah. Saya kepada bagian saya tinggal main film, ya Allah. Main film di Angkring Dharma, di Misteri Gunung Berapi, tapi belum jadi artis. Saya salah, akhirnya nganggur. Karena main film ternyata enggak semudah yang kita bayangkan. Pas nyuci. Saya salah, saya minta maaf dan saya minta kesibukan. Habis gitu langsung dapat kerjaan. Oh, berarti ke Allah itu ngaku salah, minta maaf, terus minta solusi. 3, kepada orang juga begitu kalau ada masalah. Kalau kepada orang juga ada masalah seperti itu. Ngaku salah, minta maaf, baru minta solusi. Langsung minta solusi, orang gendek, di hatinya belum terima. Ke Allah juga begitu. Ke Allah itu ngaku salah, minta maaf, baru minta solusi. Setiap sama orang ada masalah juga begitu. Kalau masalah sama orang ngaku salah cepat. Seperti sehalnya waktu ada peristiwa
di tempat saya ada penggalangan dana. Izinnya salah. Pak Lurahnya mau ngamuk. Dari pagi sampai jam 12 nggak ada yang menyelesaikan. Memang itu kajian. Kemudian yang terakhir saya dipanggil Pak Lurah. Karena itu paguyuban Tiga Raksa waktu itu. Dari Esatrate, dari seniman, terus dari radio. Kemudian saya udah tahu salahnya. Saya langsung minta maaf Pak Lurah. Yang dari pagi sampai jam 12 itu ribut. Saya udah izin, tapi izin kamu itu salah. Desanya salah. Ini wilayah saya. Saya udah tahu langsung. Pak Lurah, saya salah. Saya minta maaf Pak Lurah, saya salah. Saya minta maaf ya Pak Lurah, saya salah, minta maaf. Namun karena ini untuk penggalangan dana Pak Lurah, tolong dibantu. Langsung Pak Lurah, Revil, tolong kondisikan Pak Agus. Yang lain nggak dianggap waktu itu. Oh, berarti tadi ribut, nggak cepat ngaku salah. Nah gitu. Ada kalanya seperti itu. Dan kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Oke Mbak Siti Sirkiah, kalau saya orang tuanya sudah tiada, keduanya gimana cara berbaktinya kepada mereka? Nggih. Kemudian guys, yang sudah mendahului kita cara berbaktinya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orangnya tua yang sudah tidak ada, harus yakin nggak ada itu hanya raganya. Jadi orang tuanya yang sudah tidak ada itu hanya raganya. Rohnya masih ada. Jiwanya masih ada. Namanya masih ada. Beliaunya masih ada. Hanya pindah alam, pindah rogo. Raganya yang kembali ke Allah itu raganya. Yang tanah kembali ke tanah, yang air kembali ke air, yang api kembali ke api, yang angin kembali ke angin. Beliaunya masih ada. Nah, kitanya pakai batin. Pertama datangin ke kuburannya. Datangin kuburannya ya seperti adatnya orang Jawa, seperti nyekar. Kemudian pertama datangin ke kuburannya, pertama minta maaf dalam batin kita. Ibu, ayah, maafin aku selama engkau hidup. Aku salah, ibu, ayah. Selama engkau hidup aku belum bisa membuatmu seperti ada di surga. Aku salah, aku minta maaf ayah ibu. Kemudian setelah minta maaf, aku salah dan minta maaf, yang kedua ke Gusti Allah. Ya Allah, beri ibuku terang kuburnya, padang kuburnya, berikan surga di alam sana. Kalau ada kebaikan nilai ibadah saya dalam keseharian saya, entah sedekah saya, puasa saya, sholat saya, ya Allah, pahalanya untuk ibu ayahku di alam sana. Saya nggak dikasih pahala nggak apa-apa ya Allah. Untuk ibuku di alam sana, seluruh kebaikanku untuk ibu ayahku di alam sana aja. Kita harus ikhlas, mengikhlaskan kebaikan kita untuk ibu ayah ibu di alam sana. Kemudian yang nomor 4, siapa yang disenengin ibu dulu semasa hidup, perhatikan. Yang nomor 5, apa pesan ibu, jalankan. Yang keenam, jangan eker-ekeran harta atau warisan. Satu saudara yang ditinggalkan bapak ibu itu harus rukun. Kalau satu saudara semua rukun, ibu dan ayah di alam sana melihat kita bahagia. Tapi kalau eker-ekeran, satu keluarga eker-ekeran ribut terus, ibu ayah merasa salah mendidik anak, menangis di alam sana, sedih melihat anak-anaknya eker-ekeran. Nah ini yang sering terjadi. Jadi di alam sana ngelihat kita eker-ekeran itu sedih, merasa tidak berhasil mendidik anak eker-ekeran. Tapi kalau anaknya rukun, semua perbuatannya baik, bahagia selalu, di alam sana ikut bahagia. Nah, kurang lebih seperti itu cara berbaktinya. Karena dengan kekuatan batin, Allah itu dengan bahasa apapun mengerti. Allah tahu bahasa apapun. Dan ibu di alam sana itu dengan bahasa batin. Makanya kita harus belajar